Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NPM 192191034, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian status gizi. Nah, menurut Irianto, status gizi merupakan ekspresi dalam keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, dalam status gizi juga memiliki dua metode penilaian. Nah, metode yang pertama metode secara langsung, dan metode yang kedua metode secara tidak langsung. Dalam metode langsung memiliki beberapa bagian. Nah, diantaranya terdapat antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan secara tidak langsung memiliki 3 bagian, yaitu survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, dalam antropometri, pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Nah, pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Nah, pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, misalkan massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, dan komposisi tubuh. Nah, di sini juga terdapat massa tubuh. Massa tubuh atau penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat, menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Nah, selanjutnya pengukuran linear atau panjang. Di sini terdapat tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter dan fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau juga menggunakan alat pengukur tinggi badan, biasa yang disebut dengan stadiometer atau mikrotois. Nah, selanjutnya panjang badan. Pengukuran pada panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar, hidrosepalus, dan ukuran kepala kecil, mikrosepal. Nah, selanjutnya mengenai lingkar dada. Pada lingkar dada sendiri, pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau CAP pada balita. Nah, selanjutnya lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Selanjutnya tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan pembungkukan sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Di sini juga terdapat pengukuran antropometri statis. Dalam posisi duduk terdapat tinggi kepala, tinggi mata, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggang, tinggi tulang pinggul, panjang butok atau lutut, panjang butok, lekuk lutut, tinggi telapak kaki dan lutut, tinggi ke telapak kaki, lekuk lutut, dan panjang kaki. Nah, yang terakhir tebal paha. Nah, selanjutnya komposisi tubuh.
Dalam komposisi tubuh terdapat biceps, triceps, subcapula, suprailias. Di sini juga terdapat penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah suatu metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jarang epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, di sini juga terdapat tanda-tanda klinis kekurangan gizi. Nah, kurang energi dan protein. Di sini terdapat dua gejala. Gejala klinis yang pertama anak gizi buruk, dan gejala klinis kedua anak gizi buruk. Nah, dari kedua ini memiliki beberapa perbedaan. Nah, kalau gejala klinis anak gizi buruk yang pertama itu marasmus, yaitu contohnya seperti wajah seperti orang tua sedangkan dia masih balita. Nah, cengeng dan rewel, sering disertai penginfeksian atau diare, umumnya kronis berulang atau TBC. Nah, tampak sangat kurus, tulang berbungkus kulit, iga gambang, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit tampak tidak ada. Memakai celana pun longgar, bogai pants. Nah, yang terakhir itu memiliki perut cekung. Nah, gejala klinis anak gizi buruk yang kedua yaitu kwashiorkor. Nah, di sini memiliki rambut tipis merah seperti diwarna. Nah, memiliki edema pada kedua punggung kaki, bisa seluruh tubuh. Rambut panjang mudah dicabut tanpa rasa sakit atau biasa disebut dengan rontok. Nah, memiliki kelainan kulit atau dermatosis. Wajah membulat dan sembab. Pandangan mata sayu, pembesaran hati, sering disertai penyakit infeksi akut, diantaranya diare, ispa, dan lain-lain. Apatis dan rewel. Nah, yang terakhir otot mengecil atau biasa yang disebut dengan hipotrofi. Nah, selanjutnya penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Selanjutnya penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik merupakan penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, ada pula faktor yang mempengaruhi terhadap status gizi. Di antaranya kebiasaan makan, status gizi yang jelek, kebiasaan makan baik, status gizi baik, sehat, status gizi jelek, gizi kurang, memiliki gizi yang kurang, dan status gizi yang jelek juga memiliki gizi yang lebih. Nah, dalam gizi kurang ini terdapat KKP, anemia zat besi, kurang vitamin A, GAKY, dan lain-lain. Sedangkan gizi lebih
terdapat jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri, indeks massa tubuh atau IMT. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Ada pula kekurangannya, yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat pula digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Nah, di sini saya akan mencontohkan berat badan teman saya. Di sini saya memiliki teman yang bernama Winda. Winda ini berusia 18 tahun, memiliki tinggi badan 157 cm dengan berat badan 52 kg. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Di sini kita akan menghitung penilaian gizi yang terdapat pada teman saya. Nah, di sini kita masukkan. Nah, cara penghitungannya juga terdapat berat badan dibagi dengan tinggi badan. Nah, kita masukkan berat badannya itu 52 dikali 1,57, karena yang 157 itu tinggi badan udah kita ubah menjadi meter. Dari sentimeter kita ubah menjadi meter. Nah, 52 dikali 1,57 kuadrat. Nah, hasilnya 20,8. Kenapa bisa menjadi 20,8? Karena 52 dikali 1,57 dikali 1,57 dan hasilnya 20,8. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.